nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian bersama. Bagi para pemirsa di ANB Channel, biasanya kajian ini rutin diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah Krajan dengan mengambil tema fikih bermadhab. Dan untuk saat ini kajiannya berpindah di Masjid Nurul Jariyah dengan mengambil tema zakat, infak, terus apa lagi tadi? Sedekah, wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Masya Allah. Kita berapa kali pertemuan, Pak? Dua kali. Baik. Insya Allah kalau 2 kali mencukupi ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bentuk transaksi yang tadi kita sebutkan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ini disebut oleh para ulama sebagai transaksi tabarru'at. Disebut sebagai transaksi tabarru'at. Transaksi tabarru'at artinya adalah transaksi searah. Sehingga tidak disyaratkan harus ada saling ridho. Karena akad dilihat dari keberadaan saling ridhonya, itu dibagi menjadi 2. Ada akad muawadhat dan ada akad tabarru'at. Akad muawadhat adalah akad yang dilakukan dengan saling ridho. Contohnya jual beli, akad sewa, kemudian ada akad istisna, pesan dibuatin barang, ada akad salam, dan beberapa akad yang lainnya. Kemudian akad yang tidak harus saling ridho, alias dia boleh dilakukan secara searah, disebut dengan akad tabarru'at. Contohnya akad hibah, hadiah, sedekah, infak, zakat, wakaf, wasiat, dan beberapa akad turunannya. Di kesempatan kali ini kita lebih membahas pada akad tabarru'at. Dari sekian banyak akad tabarru'at yang tadi kita sebutkan ya, hanya ada satu akad yang hukumnya wajib dan itu bagian dari rukun Islam, yaitu apa? Zakat. Karena itu setiap muslim wajib tahu zakat. Setiap muslim wajib tahu zakat. Apalagi ketika dia di posisi sebagai muzaki, orang-orang yang memiliki harta 1 nisab ke atas. Dan kami sangat yakin jamaah Masjid Nurul Jariyah sangat masuk di dalamnya. Dominan yang ada di sini adalah para muzaki insyaallah ta'ala. Ada mustahik? Mustahik nggak boleh angkat tangan ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan sebuah cerita. Ini kejadiannya sudah cukup lama. Tapi ini menjadi salah satu di antara bukti ada orang yang dia sampai usia cukup tua itu tidak paham tentang fikih zakat, meskipun dia orang yang royal. Pada waktu saya mengisi workshop tentang zakat, lalu dihadiri oleh utusan dari pejabat. Dan selesai beliau menyampaikan pengantar, muqaddimah, lalu beliau ikut 1 sesi sampai siang. Selesai ikut 1 sesi, kita istirahat bareng. Kemudian beliau menyampaikan begini, saya baru tahu model perhitungan zakat kayak gini. Usia beliau sudah lebih dari 60 dan beliau orang yang kaya karena pejabat dan beliau termasuk orang yang royal. Akhirnya saya tanya, Bapak biasanya kalau mendermakan uang seperti apa? Kalau ada masjid yang butuh, panti asuhan yang butuh, orang fakir miskin yang butuh, saya cuma ngasih-ngasih gitu aja.
Artinya bapak tidak punya niat zakat. Ya enggak ngerti. Dan dia seorang muslim yang terlahir dari provinsi mayoritas muslim. Sehingga kami sangat yakin tentang zakat sebagai rukun Islam pasti beliau paham. Cuman bagaimana cara ngitung zakat enggak ngerti. Akhirnya kita sampaikan bahwasanya amal itu harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal harus ada niat. Sehingga orang mengeluarkan harta tapi tidak ada niat dalam rangka menunaikan zakat, maka tidak terhitung sebagai zakat. Meskipun jumlahnya bisa jadi lebih besar daripada nilai zakat. Karena itu jika kejadiannya demikian, berarti selama bertahun-tahun yang bersangkutan tidak pernah zakat. Bagaimana konsekuensinya? Kewajiban yang tidak dilakukan oleh seorang muslim itu ada dua. Yang pertama, kewajiban yang murni berkaitan dengan hak Allah. Kalau ini tidak dilakukan karena orangnya tidak tahu, maka ada al-udhru bil jahli. Ada bentuk uzur karena ketidaktahuan. Sehingga yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk melakukannya sebab dia tidak tahu. Misalnya ada orang yang nggak tahu kalau ternyata, anggaplah misalnya sholat apa yang wajib tapi orang nggak ngerti. Anggap misalnya dia nggak tahu sholat 5 waktu. Baru masuk Islam, dia taunya yang penting pokoknya sholat. Mau 5 waktu, mau 2 waktu, 3 waktu terserah. Yang penting pokoknya sholat. Kemudian dia baru saja dapat ilmu bahwasanya sholat itu ada 5 waktu. Atau dia terlahir dari daerah waktu telu. Dalam keyakinannya sholat cuma ada 3. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh tidak ada. Sehingga dalam anggapan dia, seorang muslim itu yang penting sudah melakukan 3 sholat ini, maka dia sudah dianggap melaksanakan rukun sholat. Kemudian dalam perjalanannya dia baru paham, ternyata maghrib dan ternyata isya dan subuh adalah sholat wajib yang harus dikerjakan. Selama bertahun-tahun dia tidak melaksanakan itu karena tidak tahu. Maka dia tidak berkewajiban untuk menyusulkan sholat itu. Sehingga tidak ada kewajiban untuk qadha. Sebab kalau dia qadha berarti dia melaksanakan sholat di luar waktu. Kemudian yang kedua, ada kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk. Untuk kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, jika seorang hamba tidak tahu statusnya tadi, dia tidak berdosa, karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku in nasina au akhta'na, jika kami lupa atau keliru. Lupa dengan tidak tahu lebih parah mana, Pak? Lupa dengan tidak tahu lebih parah? Tidak tahu. Kalau lupa sudah pernah tahu, tapi lupa. Dulu nggak ngerti, sekarang lupa ya. Lupa dengan tidak tahu parah mana? Parah lupa atau parah tidak tahu? Kalau lupa, dulu sudah tahu, terus lupa. Akhirnya tinggal diingatkan dikit, udah bisa jalan orangnya. Tapi kalau tidak tahu, perlu dikasih pengertian. Sehingga butuh waktu lebih panjang. Maka tidak tahu kondisinya lebih parah daripada lupa. Jika orang melakukan kesalahan karena lupa, dimaafkan dalam syariat kita. Apalagi orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Bapak kok nggak pakai masker, kenapa? Saya lupa ya. Dengan orang nggak pakai masker, kenapa nggak pakai masker? Saya nggak tahu. Mana kira-kira yang sanksinya lebih parah? Dua-duanya dimaafkan ya. Tapi kalau di perusahaan, orang yang lupa lebih dimarahi daripada nggak tahu. Lupa pakai seragam misalnya. Kamu kenapa nggak pakai seragam? Lupa. Wah, diomeng-omeng itu. Tapi kalau kenapa nggak pakai seragam? Saya nggak tahu, Pak, kalau ternyata ada aturan seperti ini. Besok lagi jangan diulang. Baik, kembali ke sini ya. Jadi kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk, untuk hak Allah dia gugur. Tapi untuk hak makhluk tidak gugur.
alias harus tetap ditunaikan, sehingga orang yang tidak membayar zakat karena dia tidak tahu, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Dan dihitung sejumlah kewajiban dia setiap tahun. Dihitung sejumlah kewajiban dia setiap tahun. Selanjutnya, jemaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak sekali ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Dan di Al-Quran Allah sebutkan ada dua. Yang pertama, harta yang tidak dizakati itu akan dijadikan sebagai ular. Syuja'un aqra. Ular yang botak. Botak karena saking banyaknya bisanya, sehingga bagian kepalanya itu sampai tidak ada sisiknya. Rontok dengan bisanya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ular ini akan dikalungkan kepada orang tersebut besok di hari kiamat. Dan itu merupakan hartanya, sehingga saat ular ini melilit badannya, mulutnya tepat di atas muka orang ini, dan mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kita yang saat ini sangat sayang dengan harta, emas disayangi, duit disayangi, yang saat ini kita sayangi bisa jadi nanti akan jadi musuh kita di hari kiamat. Sehingga ada orang yang merawat sesuatu dan yang akan dia rawat itu ternyata adalah calon musuhnya kelak di hari kiamat. Yang kedua adalah akan dijadikan oleh Allah sebagai setrika. Yauma yuhma alaihi fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum. Hadza ma kanastum. Pada hari di mana harta-harta itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Lalu dipakai untuk nyetrika orangnya di mukanya, di perutnya, di punggungnya, dan dikatakan kepadanya, hadza ma kanastum. Ini adalah harta yang dulu kau simpan. Sesuatu yang saat ini kita sayangi bisa jadi menjadi calon musuh kita kelak di yaumil akhir jika kita tidak menunaikan kewajibannya. Maka tidak bayar zakat bukan hal yang ringan, hal yang sangat berat, dan siapa yang tidak membayar zakat, dia mendapatkan ancaman seperti ini. Waliyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita, Pak. Selanjutnya, terkait masalah aturan zakat. Dilihat dari objeknya, zakat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, zakat yang objeknya harta. Disebut dengan apa? Zakat mal. Yang kedua, zakat yang objeknya pertanian. Disebut dengan zakat pertanian. Zakatuz zira'ah. Yang ketiga, zakat yang objeknya binatang ternak. Disebut dengan zakat binatang ternak, ya. Zakatul masyiyah. Yang keempat, zakat terkait barang dagangan, zakatut tijarah. Yang kelima, zakat yang berkaitan dengan harta temuan hasil menggali atau harta karun yang disebut dengan ar-rikaz. Bisa diulang, Pak? Zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, dan ar-rikaz. Baik, saya dahulukan yang rikas dulu, karena ini materinya paling sedikit. Jadi rikas itu adalah harta karun. Ada orang gali tanah untuk bikin sumur, lalu menemukan guci emas, atau gelas emas, atau apapun perhiasan yang bernilai. Nabi SAW mewajibkan wafir rikazi al-humus. Dalam rikas wajib dikeluarkan 1/5. Dan ini bukan barang temuan. Kenapa? Karena dia ditemukan di dalam tanah. Yang kita bisa pastikan pemiliknya nggak bakalan ada di muka bumi ini. Bisa nggak, Pak, saya cari ahli warisnya? Monggo kalau mau dicari ahli warisnya, ya. Anda mau cari ahli warisnya pakai jalur apa? Tracking, Pak. Masya Allah. Ini mungkin peninggalan orang yang hidup di Yogyakarta 1000 tahun yang lalu atau sekian ratus tahun yang lalu.
yang sudah terkubur lama, akhirnya kita temukan di dalam tanah. Kalau temuan itu yang berada di permukaan, nemu HP di masjid, itu bukan nemu, itu punya takmir ya. Atau Anda nemu sesuatu di pinggir jalan. Nah ini pemiliknya masih hidup yang kayak gini, karena ada di permukaan. Kalau yang berada di dasar, nggak mungkin pemiliknya masih ada. Baik. Nah untuk ar-rikas dikeluarkan 1/5. Kemudian kita tinggalkan pembahasan ar-rikas. Berikutnya kita beralih ke beberapa jenis zakat tadi. Dari sekian jenis zakat ini, saya yakin yang berkepentingan dengan kita di 2 titik ya, terutama yaitu zakat mal dan zakat perdagangan. Kalau yang pertanian, masyarakat Jambu Sari ingkang kagungan sabin pinten, Pak? Ini pembahasannya di kerajaan, bukan di sini ya. Kalau di kerajaan banyak. Kalau zakat peternakan, kita juga bukan termasuk orang yang hobi beternak. Ada yang punya kambing 40 ekor? Tidak ada. Baik. Maka 2 zakat ini saya lompati dan kita fokus pada zakat mal dan zakatut tijarah. Yang pertama adalah zakatul mal. Ada 4 syarat di mana orang itu berkewajiban untuk bayar zakat, yang disebut dengan syarat wajib zakat. 1, sudah memiliki harta 1 nisab. Sudah memiliki harta 1 nisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfiqun? Apa yang harus mereka infakkan? Qulil afwa, katakanlah al-afwa. Yang dimaksud dengan al-afwa adalah harta yang sudah melebihi dari kebutuhan pokok. Sehingga misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam satu keluarga di sini kebutuhan pokoknya per bulan anggap 5 juta. Kalau Anda punya pendapatan lebih dari 5 juta, kelebihannya itu disebut dengan al-afwa. Disebut dengan al-afwa. Sehingga dulu pada waktu awal-awal Islam, kaidah dalam menderma itu diukur dari tingkat kebutuhan. Kamu tingkat kebutuhannya berapa sebulan? 7 juta. 1 suami, terus 2 istri, 4 anak. 7 juta ya, pas. Sudah? Karena kebutuhannya 7 juta, jika dia punya sumber pendapatan lebih dari 7 juta, sisanya ini disebut dengan al-afwa. Dan Allah Ta'ala perintahkan, yas'alunaka 'anil afwa, yas'alunaka madza yunfikun, qulil afwa. Mereka bertanya kepada Muhammad, berapa yang harus mereka infakkan? Katakanlah al-afwa itu yang diinfakkan. Sehingga dulu sisa dari kebutuhan pokok dikeluarkan. Kemudian syariat itu berubah, lalu digantikan dengan kewajiban orang untuk bayar zakat. Yang itu nilainya adalah sebesar 1 nisab. Nilainya sebesar 1 nisab. Sehingga jadi syarat wajib zakat, bahwa berapa yang harus dikeluarkan orang ketika bayar zakat? Jawabannya ketika dia sudah memiliki harta 1 nisab. Yang kedua, sudah bertahan selama 1 tahun, yang disebut dengan haul. Yang ketiga, dimiliki pribadi. Kalau masih milik bersama dan belum jelas pembagiannya, maka belum ada kewajiban bayar zakat. Contohnya apa? Saya punya harta, tapi masih jadi bahan rebutan keluarga. Calon warisan berarti ya. Ini apakah sudah wajib dizakati? Jawabannya tunggu nanti kalau Bapak sudah menerima. Yang ketiga adalah dimiliki secara sempurna. Artinya tidak ada sangkut paut dengan hak orang lain. Kalau masih ada sangkut paut dengan hak orang lain, maka belum wajib untuk dizakati. 4 syarat ini ketika terpenuhi, Anda berkewajiban untuk bayar zakat. Berikutnya, apa yang masuk dalam komponen al-mal?
Apa yang masuk dalam komponen al-mal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta itu ada dua. Harta ada dua. Ada harta liquid dan ada harta non-liquid. Yang liquid dulu bentuknya emas dan perak. Kalau sekarang turunannya adalah uang. Semua bentuk uang. Baik yang bentuknya rupiah, baik yang e-money, Bitcoin, Ethereum, atau cryptocurrency yang lainnya. Semua bentuk uang, termasuk saham yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah harta non-liquid. Harta non-liquid seperti properti yang kita punya ya. Untuk jenis yang kedua ini, ulama membagi dua. Ada harta non-liquid yang bisa berkembang. Itulah harta non-liquid yang diperdagangkan. Ini masuk kategori zakat perdagangan. Yang kedua, harta non-liquid yang tidak berkembang, yaitu harta yang tidak diperdagangkan. Dalam istilah fikih zakat disebut dengan malul kinyah. Disebut mal al-kinyah. Nah, untuk mal kinyah ini tidak wajib dizakati. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa 'abdihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk kuda dan budak yang dia miliki. Meskipun nilainya mahal, tapi ketika dia tidak diperjualbelikan, maka zakat harta seperti ini tidak masuk dalam komponen zakat. Anda punya rumah lebih dari satu, rumah yang ditinggali sendiri, kemudian ada di tempat yang lain, atau bahkan kadang ada di satu lokasi, di satu perumahan Jambu Sari, kadang satu orang bisa punya ada 10 rumah. Bakul rumah atau gimana? Pedagang ini Pak. Dia punya misalnya 5 rumah, ya. Kalau dia punya 5 rumah, apakah dizakati Pak? Jawabannya tidak, selama tidak diperjualbelikan. Tapi kalau diperjualbelikan, maka masuk zakat apa tadi? Zakat perdagangan, zakatut tijarah. Walhamdulillah. Baik. Sudah ngantuk atau masih kuat Pak? Masih ya. Sekarang kita kembali kepada komponen zakat mal. Nah, zakat mal itu yang berlaku untuk harta yang liquid. Harta liquid itu apa saja? Emas, perak, dan turunannya yaitu uang. Emas, perak, dan uang. Sudah? Ini yang masuk komponen zakat mal. Nah, yang perlu dihitung gimana? Ngitungnya adalah tabungan, uang tunai, emas perhiasan, batangan, koin, kemudian semua yang disimpan dalam bentuk emas, nanti dihitung beratnya berapa. Dihitung totalnya, dijadikan satu. Semua komponen itu nanti wajib untuk dizakati. Kita belum belajar ngitung ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan media untuk oret-oret. Mungkin untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Ada proyektor Pak ya? Ada, tapi harus pakai laptop. Baik, insya Allah lain kesempatan. Jadi emas, perak, kemudian uang itu menjadi komponen zakat mal. Baik. Bagaimana dengan piutang? Apakah masuk sebagai komponen zakat mal? Piutang oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada piutang lancar dan yang kedua piutang macet. Piutang lancar dan piutang macet. Batasannya bagaimana? Piutang lancar batasannya adalah piutang yang dibawa oleh orang yang mampu. Yang kedua, dia tidak susah ditagih.
bukan tipe welut. Yang ketiga, bukan orang yang nyungkani ketika ditagih. Nyungkani ketika ditagih contohnya gimana, Pak? Kita kalau mau nagih itu sungkan. Kenapa? Orang tuanya misalnya ya. Bapak saya punya utang ke saya mau nagih malu saya. Nggak enak. Jadi kalau dia termasuk orang yang ketika kita mau nagih kita merasa nggak enak, ini tidak masuk piutang yang wajib dizakati. 3 kategori ini disebut dengan al-mali. Disebut dengan al-mali. Dan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa man utbi'a ila mali'in falyatba." Barang siapa yang dialihkan penagihan utangnya kepada al-mali, maka silahkan diikuti. Dan kriteria al-mali 3 tadi ya. Yang pertama, dia orang yang mampu. Yang kedua, mudah untuk ditagih. Yang ketiga, dia bukan orang yang jika kita nagih kita merasa nggak nyaman. Seperti pejabat misalnya. Pejabat utang rakyat, kita mau nagih nggak enak. Ya untuk skala kecil ya Pak, bukan skala negara ya. Tapi kalau piutangnya piutang yang macet, di mana terjadi pada salah satu kriteria ini tidak ada, misalnya orang yang tidak mampu atau susah untuk ditagih, maka tidak dihitung dalam komponen zakat. Tidak dihitung dalam komponen zakat. Selanjutnya, kalau kita punya warisan, apakah juga dimasukkan dalam komponen zakat? Jika warisan Bapak bentuknya likuid, misalnya warisan uang atau emas, maka dimasukkan dalam komponen zakat. Tapi kalau warisannya tidak likuid, properti, tanah, rumah, ruko, atau yang lainnya, maka tidak dimasukkan dalam komponen zakat. Dia menjadi malul kinyah, harta al-kinyah. Sehingga zakatnya nanti kalau sudah dijual, misalnya disusui karo dulure, saudaranya yang bayarin, begitu Anda terima, maka nanti dimasukkan dalam komponen zakat. Tapi kalau masih dalam bentuk properti, tidak dimasukkan dalam komponen zakat. Baik. Kemudian, bagaimana cara perhitungan haulnya? Bagaimana cara menghitung haul? Islam memberikan toleransi yang Masya Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki yang sulit bagi kalian. Kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga Islam menghargai kepemilikan. Karena itu ketika orang memiliki harta 1 nisab ke atas, jika orang hartanya sudah 1 nisab ke atas, kita diberi toleransi silahkan disimpan dulu selama waktu 1 tahun. Karena namanya hamba, manusia, bisa jadi dalam waktu 1 tahun itu dia punya kebutuhan. Jika ternyata dalam waktu 1 tahun itu, hartanya di akhir tahun turun jadi di bawah nisab, maka dia nggak wajib zakat. Dia nggak wajib zakat. Ketika hartanya turun di bawah 1 tahun, hartanya tidak wajib zakat. Paham di sini? Baik. Dari sini kita bisa memahami bahwa syarat haul itu memberikan waktu tunda bagi pemilik untuk silahkan memanfaatkan harta yang dimiliki sampai akhir tahun. Jika ternyata di akhir tahun di bawah nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah berpesan kepada beliau, "Fa-idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar." Kalau kamu memiliki harta sebanyak 20 dinar dan sudah bertahan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinar. Maka di sana ada kewajiban
untuk bayar setengah dinar. Setengah dinar itu berapa, Pak? 2,5% dari 20 dinar. Sehingga ada orang yang bertanya, zakat kok 2,5%? Apakah persentase di zaman Nabi SAW itu sudah ada? Jawabannya, perhitungan 2,5% itu dari kalimat di sini. Kalau kamu punya harta senilai 20 dinar, maka keluarkan zakatnya 2 dinar. Keluarkan zakatnya setengah dinar. Setengah dinar dibagi 20 kalikan 100%, ketemunya 2,5%. Tayyib. Atau bahasa lainnya adalah 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Kemudian, jika dalam waktu 1 haul ternyata hartanya bertahan, bahkan melebihi dari sebelumnya, maka yang dizakati adalah akumulasi terakhir. Yang dizakati akumulasi terakhir. Terakhir berapa, Pak? Saldonya sekian. Misalnya Ramadan ini memiliki harta senilai 100 juta. Sudah nisab belum? Sudah. Ramadan tahun depan jadi 130 juta. Yang dizakati yang mana? 130. 2,5% dari 130. Bukan dari 100 yang awal ya, karena ada kenaikan. Sudah? Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghitung haul? Menghitung haul pertama harus menggunakan kalender Hijriyah. Sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam bahwa semua acuan waktu dalam syariat kita yang dikaitkan dengan waktu, semuanya dikembalikan kepada kalender Hijriyah. Misalnya 1 tahun kembalikan ke kalender Hijriyah. Wanita kalau ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 tahun. Kesuwen, Pak. 4 bulan 10 hari. Dan itu menggunakan kalender Hijriyah. Bagi wanita yang sudah menopause lalu diceraikan oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah selama setahun. Belum pernah menjumpai kasus kayak gitu. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Itu semuanya perhitungannya berdasarkan kalender Hijriyah. Sehingga semua waktu yang ada dalam syariat dikaitkan dengan perhitungan kalender Hijriyah. Maka tidak ada istilah zakat di bulan Desember terus. Kenapa, Pak? Tutup buku saya di bulan Desember. Padahal yang namanya kalender Hijriah itu berubah dengan kalender Masehi geser berapa hari, Pak? 11 hari. Ya. Karena dalam waktu 300 tahun selisih 9 tahun. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina tsummazdadu tis'a. Ashabul kahfi mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9. Sehingga totalnya 309 tahun. Kalau pakai perhitungan Masehi 309, kalau pakai perhitungan kalender Hijriyah, kebalik ya. Kalau pakai perhitungan kalender Hijriyah 309, kalau pakai perhitungan Masehi 300 tahun. Sehingga setiap 300 tahun ada selisih 9 tahun. Maka dalam 1 tahun ada selisih 11 hari. Nah, kemarin ada orang yang dia zakatnya itu berdasarkan pembukuan. Sehingga zakatnya Desember terus. Pak, ini sebenarnya sudah maju, Pak. Desember Anda dalam waktu 3 tahun itu sudah selisih 1 bulan. 33 hari. Nanti kalau zakatnya Bapak sudah 6 tahun, sudah selisih 2 bulan maju. Maka Ramadan kita maju terus ya. Yang dulu di bulan Mei, puncak-puncak panas, sekarang maju kemudian masuk di April, nanti maju terus ke Maret, maju terus sampai ke Desember, sampai ke Januari dan seterusnya. Sehingga perhitungannya harus diperhatikan, dia mengikuti kalender Hijriyah. Dan dihitung sejak kita memiliki harta 1 nisab. Sejak memiliki harta 1 nisab. Saya mau tanya,
Sugih menungso niku seragam atau tidak seragam, Pak? Tidak seragam ya. Yang di sebelah kanan kaya pas Ramadan ya saja. Yang di sebelah kiri nanti kaya pas Syawalan ya. Yang belakang kaya pas Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi orang memiliki harta itu waktunya beda-beda. Dari sini berarti sebenarnya waktu zakatnya juga berbeda. Maka tidak ada istilah zakat selalu Ramadan terus. Pak, belum tentu Ramadan, Pak. Bisa jadi Bapak itu sudah punya harta 1 nisab di bulan Rajab. Kalau bayarnya di bulan Ramadan, berarti telat 2 bulan. Kan harusnya bayarnya di bulan apa? Rajab. Maka masing-masing orang bulan zakatnya itu beda-beda. Ada yang bulan zakatnya di Muharram, ada yang bulan zakatnya di Safar, di Rabiul Awal, dan seterusnya. Berbeda-beda. Sehingga tidak bisa, pokoknya mas saya nggak pernah mikir pokoknya anggaran Ramadan zakat. Lah Bapak dulu dapat harta 1 nisab bulan apa? Ratau tak hitung ya Pak. Harus ngitung Pak. Katanya nggak boleh menghitung-hitung harta. Yang dimaksud nggak boleh menghitung-hitung harta itu kalau serakah dengan harta. Anggaran untuk duit dihitung, hitung. Si meneng lemari, tangi turu dihitung. Ya. Arab turu dihitung meneh. Khawatir engkau tidak aman kalau di tangan istri. Ini orang kok hobinya ngitung duit. Cek saldo bolak-balik. Nah ini yang tercela. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Ini yang tercela. Tapi kalau ngitung harta karena dia ingat kewajibannya, ya saya ingin tahu kapan saya harus bayar zakat, wajib bagi muslim untuk ngitung. Wajib bagi muslim untuk ngitung. Sehingga perlu tahu komponen apa saja yang harus dihitung. Nah misalnya Anda ngitung pas di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal saya sudah dapat harta 1 nisab. Maka Rabiul Awal tahun depan bayar zakat. Jika harta Anda tidak turun dari nisab, setiap Rabiul Awal zakat. Nanti zakatnya setiap Rabiul Awal. Maka jangan ditunda sampai Ramadan. Kalau ditunda Ramadan, berarti ada penundaan sekian bulan. Dan menunda pembayaran zakat perbuatan dosa. Kenapa dosa? Sama sebagaimana menunda amal-amal yang lain. Sudah masuk waktu, tapi sengaja ditunda, maka orangnya berdosa. Baik. Kalau wis terlanjur bagaimana Pak? Kalau sudah terlanjur dan kita tidak bisa nge-track ke belakang, maka ikuti yang sudah menjadi rutinitas. Sehingga sudah biasanya setiap Ramadan, ya sudah. Begitu setiap kali Ramadan, Anda bayar zakat. Bayar zakat dari total harta yang Bapak punya, dengan komponen tadi ya, emas, uang, baik yang tunai maupun yang ada di tabungan, piutang yang lancar, perak di total ya. Untuk perak dipisahkan, tapi jarang kita nyimpan perak, emas biasanya. Emas, uang, tunai maupun tabungan plus piutang tadi di total. Kemudian nanti dikeluarkan 2,5% dari totalnya jika di atas 1 nisab. Sekarang nisabnya berapa Pak? 85 gram emas. Itu kalau diuangkan nilainya kurang lebih 85 gram emas kalikan 900.000. Pinten Mas? 76,5 juta. Siapa yang punya tabungan senilai 76,5 juta wajib untuk bayar zakat. Walhamdulillah. Cukup Pak? Baik. Kita suruh jam berapa? 10 menit lagi. Materi atau tanya jawab? Tanya jawab ya. Selanjutnya kami persilahkan. Ini kita masih meninggalkan pembahasan tentang bagaimana teknis menghitung komponen zakat
Kemudian bagaimana kalau terjadi perubahan di tengah jalan, lalu ada tambahan harta yang masuk di tengah jalan dan seterusnya. Insya Allah akan kita hitung dengan menggunakan oret-oretan ya. Insya Allah. Wallahu alam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi suatu ketika yang bersangkutan itu tiba-tiba membayar. Apakah kita membayar zakatnya pas dia bayar itu atau kita hitung lagi satu kasus? Nilai utangnya berapa, Pak? Ya, itu dalam kriteria katakanlah 100 juta. Baik. Nilai utangnya di atas nisab ya. Nah. Memang yang namanya saldo itu kan rahasia ya. Iya, Pak. Ada banyak hal yang kita rahasiakan dalam hidup kita. Di antaranya adalah saldo. Sehingga kita memang tidak perlu cerita. Tapi acuan kata nisab ini yang kita gunakan. Jika kita punya piutang yang nilainya di atas nisab. 100 juta jelas di atas nisab. Lalu lama nggak dibayar-bayar. Tiba-tiba yang bersangkutan bayar. Bagaimana cara zakatnya? Zakat piutang ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dia dibayar sebanyak jumlah tahun mengendap. Misalnya 100 juta itu dibawa oleh si A selama 5 tahun. Maka nanti Bapak bayar 5 kali 2,5% kali 100. Jadi 2,5 juta kali 5. Berapa? 12,5 juta. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, dia dizakati sekali. Begitu nompo 100 juta, langsung dikeluarkan 2,5% sekali. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, ditunggu lagi setahun. Sehingga begitu nerima 100 juta, tunggu dulu setahun. Kalau sudah setahun, baru dizakati 2,5%. Ini pendapat Malikiyah. Dan secara pribadi, kami lebih menyarankan yang kedua, dizakati sekali. Dengan alasan, satu, bahwasanya selama di rentang 5 tahun tadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap harta itu. Sehingga belum milkutam, belum kepemilikan sempurna. Maka di posisi ini tidak kita zakati. Lah saya mau ngapa-ngapain duit itu nggak bisa. Mau dipakai bayar A, pengen umroh kok piutangnya nggak dibayar-bayar gitu ya. Padahal sudah waktunya mau berangkat. Akhirnya kita nggak jadi umroh, kita nggak jadi mau daftar haji, nggak bisa, mau ini nggak bisa. Berarti harta itu di bawah kuasa orang lain dan kita tidak bisa memanfaatkannya. Yang kedua, kalau pakai perhitungan Malikiyah yang harus ditunda selama tahun, ini jadinya ada hak orang lain yang tertunda, yang belum kita bayarkan. Maka kami lebih cenderung pada pendapat yang kedua, yaitu dizakati sekali. Wallahu a'lam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita ada kenaikan satu tahun sekarang 120 juta, kita hitung yang 120 juta. Padahal bisa jadi beberapa harta kita yang kita dapatkan itu belum mencapai haulnya. Misalkan bulan depan kita dapat. Yeah. Umurnya baru sebulan sudah dizakati. Tahun ini ternyata ada penurunan saldo, bagaimana? Apakah kita pakai saldo yang lama? Baik. Jadi kalau tadi ada cara perhitungan, jika harta kita 100 juta, lalu ditunggu setahun jadi 130. Di situ kan kemungkinan ada harta yang masuk usianya baru sebulan terus dizakati. Misalnya zakatnya di bulan Ramadan. Pas bulan Sya'ban
Anda menerima 10 juta. Sehingga dari harta 120 di bulan Sya'ban jadi 130. Di bulan Ramadan persis jadi 135. Ada harta yang masuk yang usianya baru sebulan. Kenapa dia harus dizakati? Karena ada kaidah at-tabi'u tabi'. Yang namanya turunan itu hanya mengikuti. Sehingga pertambahan harta ini adalah turunan dari pokok. Pertambahan harta itu turunan dari pokok. Mengingat pertambahan ini adalah turunan dari nilai pokok, maka semua turunan itu digabungkan dengan pokok. Karena kalau kita pakai kaidah tadi, pokoknya setiap yang masuk nanti tunggu usianya 1 tahun, jadi kita zakatnya sebulan sekali. Ini sudah 1 tahun tak zakati, 5 juta ya zakati. Ini 2 juta tak zakati. Nah jadinya seperti itu. Kalau kita pakai ritme, uang masuk, setiap uang masuk tunggu setahun. Tapi cara ngitungnya tidak demikian. Zakat itu akumulasi. Dan pertambahannya itu adalah harta turunan, dan turunan itu mengikuti pokoknya. Maka tidak dihitung ditunda setahun lagi, meskipun usia harta itu baru 1 bulan, bahkan baru 1 pekan, dia diikutkan dengan pokoknya. Wallahu alam. Kalau mengalami pengurangan, sama juga ya. Ketika mengalami pengurangan, maka tidak wajib zakat jika di bawah nisab. Dulu ada seorang ulama namanya Laits bin Sa'ad. Ini hidup di zaman Imam Malik. Dan beliau seniornya Imam Syafi'i. Jauh lebih senior dibandingkan Imam Syafi'i. Berasal dari Mesir. Beliau ini dalam waktu setahun penghasilannya mencapai 12.000 dinar. Berarti sebulan 1.000 dinar. 1.000 dinar berapa? 4 kilogram emas. Dalam sebulan beliau itu dapat duit 4 kilogram emas. Pendapatannya. Dan beliau mengatakan, wa ma wajabat alayya zakatun qat. Dan aku tidak pernah bayar zakat. Ulama sugih ra tau zakat. Kita tidak boleh komentar cetil medit ya. Loh kenapa ini Pak? Karena beliau hartanya sampai akhir tahun di bawah nisab. Saking banyaknya yang diinfakkan. Orang yang hobinya sedekah, jadi jor-joran ya ketika ngasih orang, langsung ngasih. Ada satu ulama itu dikasih 1.000 dinar. Ada ulama dikasih 1.000 dinar oleh beliau. Dikasih 4 kilogram emas. Ini 1.000 dinar, sudah fokus saja ngajar, gak usah mikir pendapatan dan nafkah untuk keluargamu. Ada orang di zaman sekarang kayak gitu Pak? Hah? Mungkin tidak ada ya? Masya Allah. Itulah salah satu di antara kelebihan ulama di masa silam. Wallahu a'lam. Salam. Nah, apakah niat ini harus diucapkan atau dalam hati? Kalau kita menyalurkan zakat itu bukan lembaga, tapi kita kan berikan kepada seseorang, apa kita ini zakat itu atau gimana? Baik. Apakah ketika kita niat zakat harus diucapkan? Dan jika kita menyalurkan zakat ke lembaga dan selain lembaga apakah harus dinyatakan? Tolong bedakan dua hal ya, antara niat dengan pernyataan. Antara niat dengan pernyataan. Niat itu adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Sehingga ketika hatinya sudah punya keinginan, ini harta mau saya bayarkan untuk zakat, maka dia sudah terhitung niat, baik diucapkan maupun tidak diucapkan. Kemudian yang kedua adalah pernyataan. Pernyataan itu berarti informasi bahwa harta ini objek zakat. Informasi bahwa objek ini adalah zakat. Apakah perlu menginformasikan itu? Jawabannya tergantung penerima. Jika penerimanya adalah mustahik dan Anda yakin
kalau yang bersangkutan mustahik, misalnya fakir atau miskin. Bapak yakin ini mustahik. Lalu Bapak kasih zakat. Sebaiknya tidak perlu menyampaikan kalau ini zakat. Dan para ulama menyarankan demikian, karena dari 8 asnaf penerima zakat, rata-rata adalah orang yang secara status sosial lebih di bawah, begitu ya. Fakir, miskin, dan seterusnya. Sehingga saat dia menerima, kemudian kita nyampaikan ini zakat. Mungkin dia tersinggung. Berarti Bapak menganggap saya orang fakir? Tidak. Bapak menganggap saya orang miskin? Tidak. Terus Bapak menganggap saya apa? Budak. Wah, tambah lara hati. Ya, salah satu penerima adalah apa? Budak ya. Maka sebaiknya tidak perlu cerita. Kalau memang dia mustahik, kasihkan saja. Tapi kalau Bapak ngasih zakat ke lembaga, maka perlu untuk disampaikan agar lembaga itu tahu penyalurannya. Sebab di situ kan campur. Lembaga menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, dan aneka harta-harta yang lain. Bahkan termasuk riba itu dikumpulkan semuanya. Nah, kalau lembaga ini mengumpulkan harta-harta yang beraneka ragam, maka perlu ada pemisahan penyaluran, sehingga siapa yang menyalurkan zakat wajib declare. Dia sampaikan, ngasih informasi, ini zakat. Wallahu alam. Pun cekap? Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Telat tadi. Assalamualaikum. Tapi kalau misalkan penurunan tapi masih di atas nisab itu,